timun yang kami budidayakan dengan varietas Satafe F1 ya, Satafe F1 dari produk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman dan salam petani Indonesia. Baik, dalam video kali ini saya akan memberikan lagi tips bagaimana cara memperbanyak hasil buah timun dengan sistem lanjaran yang kami gunakan seperti ini. Ya, dengan sistem lanjaran yang kami gunakan seperti ini, kita dapat meningkatkan buah hasil timun kita mencapai 20-30% dari model-model lanjaran yang lainnya. Baik, tanaman timun ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena tanaman timun ini bisa kita langsung makan untuk disantap sebagai lalapan, atau juga biasa tanaman timun ini tidak asing lagi pada pembuatan gado-gado atau acar ya, pada menu-menu masakan. Jadi memang timun ini punya khasiat ya, hampir 90% apabila kita panen ini banyak mengandung air. Baik, nah inilah jadi pertumbuhan timun yang kami budidayakan di sini. Tanaman mentimun atau Cucumis sativus L, yang mana kita ketahui bahwa tanaman ini masih satu keluarga dengan tanaman Cucurbiaceae, yaitu sejenis tanaman labu-labuan, yang mana proses penanaman dari buah timun ini kita harus menggunakan lanjaran karena sifat dari tanaman ini adalah tanaman yang merambat. Dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa jenis model rambatan pada tanaman timun. Berikut kami sajikan secara singkat. Nah, inilah model lanjaran timun yang kami gunakan dengan sistem Ardo, yaitu berbentuk kerucut. Ya, kita lihat hasilnya, potensi yang kami uji coba di sini setelah kami lakukan model seperti ini. Ini dengan seperti ini bisa meningkatkan hasil panen mencapai 20-30% dibandingkan dengan model-model lanjaran yang lainnya. Nah, kita lihat buahnya hampir memenuhi setiap ruas-ruas pada tanaman timun ini, dan tanaman timun ini kami sudah panen sampai sudah beberapa kali. Nah, sudah beberapa kali kami panen dan hasilnya kita lihat buahnya lebih panjang ya, lebih panjang dan lebih besar, dan hasil buahnya itu tidak pahit ya. Nah, inilah model lanjaran yang kami gunakan dengan sistem lanjaran Ardo atau lanjaran yang berbentuk kerucut atau segitiga. Jadi dengan teknik ini kita dapat menghemat lanjaran penyangga seperti dari bambu ini ya, dan keuntungannya juga di sekitar area bedengan ini bisa kita tanami beberapa jenis tanaman sayuran jangka pendek seperti kangkung atau sawi. Cuma dalam penanaman kali ini kami belum menanam ya, jadi di sela-selanya ini bisa kita tanami jenis sayur-sayuran seperti sawi atau kangkung sampai beberapa baris, sampai 2 baris seperti pada video berikut. Nah, dengan model lanjaran seperti ini atau lanjaran Ardo ya, proses pemanenan lebih mudah dan hasil buahnya memang agak lebih besar karena buah lebih panjang, menghasilkan buah lebih panjang karena tidak tersentuh langsung oleh sinar matahari, oleh terpapar sinar matahari. Jadi hasil buah dan kualitas buah itu lebih bagus dibandingkan langsung dengan model-model lanjaran yang lain. Ya, inilah model lanjaran Ardo yang kami gunakan dengan model kerucut. Ya, kita lihat potensi hasil yang dihasilkan hampir di setiap ruas-ruas cabang ini hampir menghasilkan buah yang sangat banyak. Dan ini sudah kami pemanenan sudah kami lakukan hampir 3 kali.
Dan keuntungan juga dengan sistem lancaran Ardo ini, perawatan tanaman lebih mudah, baik itu kita melakukan pemangkasan atau pengendalian hama itu lebih mudah. Dan apabila kita melakukan pengendalian hama itu dapat menghemat pestisida sampai 50% dengan sistem lancaran seperti ini. Nah, keuntungan juga dengan sistem lancaran Ardo ini memberikan juga nilai seni, karena pada saat kita masuk di area terowongan timun ini akan memberikan nilai kesan yang tersendiri, karena kita diapit oleh buah-buah timun di kiri kanan kita, ya, sehingga memberikan kesan yang membuat kita betah masuk di area tempat penanaman kita ini. Jadi selain sebagai tempat wisata, juga tanaman ini juga bisa produktif untuk menghasilkan buah, ya. Buah yang didapatkan oleh sistem lancaran ini walaupun kelihatan kuning, tapi isi di dalam tanaman ini masih muda, jadi tidak tertua. Kita buktikan, kita memetik. Nah, kita lihat. Nah, bisa kita perhatikan dengan sistem lancaran ini tanaman tidak terlalu cepat tua karena tidak tersentuh langsung oleh sinar matahari, karena dalam kondisi yang selalu stabil kelembabannya. Ini kita buka dagingnya. Ya, kita perhatikan. Ini walaupun sudah kelihatan kuning seperti ini pada area kulit, tapi tanaman timun ini masih terasa muda. Nih. Ya, seperti ini. Biji belum mengeras, bisa diperhatikan. Nah, karena apa? Karena dengan sistem seperti ini, kelembaban buah tetap terjaga karena tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Proses lancaran sistem Ardo ini sangat mudah sekali. Tinggal kita menyiapkan saja bambu ke ukuran kira-kira 2 meter sampai 2,5 meter. Kemudian kita tancapkan dengan kemiringan kira-kira hampir 45 derajat, ya, tergantung bagaimana kita mau bentuk. Nah, langkah selanjutnya setiap tanaman itu kita memberikan lancaran dari bambu atau kayu, ya, setiap tanaman. Kemudian untuk di samping sininya, ya, samping sininya bisa kita menggunakan tali rapia, ya, untuk pengikatan penahan tanaman, atau bisa juga kita menggunakan tali gawer seperti ini, ya. Tali gawer seperti ini lebih kuat karena memang khusus dilakukan untuk tanaman-tanaman yang merambat, ya. Ini bisa Anda dapatkan di toko-toko pertanian terdekat, ya, tali gawer. Nah, sehingga dengan pemberian tali ini di samping setiap bambu ini saling berkaitan. Nah, ini juga sebagai penahan cabang-cabang tanaman timun agar tidak masuk ke dalam area lancaran ini, seperti itu, ya. Nah, ini kita lihat hasilnya sampai di ujung ini, hampir buah timun ini menghasilkan buah yang lebih dari 10 dalam setiap pohonnya. Jadi kami tanam ini hanya 2 bedeng, ya, 2 bedeng populasi tanaman. Dalam setiap bedengnya ini kami tanami sekitar 30 tanaman, di sampingnya 30 tanaman dengan jarak tanam 30 cm, ya. Jadi jarak tanam yang kami gunakan di sini adalah jarak 30 cm seperti ini, ya. Jadi jarak tanam yang kami gunakan adalah 30 cm.
tanaman lebih kelihatan rimbun dan subur. Jadi dari luar itu tidak nampak adanya buah. Kita lihat tak ada pun satu buah yang nampak dengan sistem lanjaran Ardo ini. Jadi kalau dari sisi luar kita melihat tanaman timun ini tidak kelihatan buahnya. Tapi kalau kita masuk dalam terowongan sistem Ardo ini, nah yang kita perhatikan hanya buah yang bergelantungan di sisi kiri dan sisi kanan ini. Baik, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan bagaimana teknik menanam timun dengan sistem lanjaran Ardo. Dengan sistem-sistem lain pun Anda bisa gunakan, silakan Anda berkreativitas sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Sampai jumpa pada informasi selanjutnya. Kalau ada saran atau kritik serta masukan dalam video kami, silakan hubungi kami di layanan WA kami. Sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman dan selamat berkebun.